Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman akan mempresentasikan tentang alsin pemupukan, penyiang, pengendalian hama, dan penyakit tumbuhan. Beranggotakan dengan saya sendiri, Nastiti Dinda Arse dengan akhir NIM 052, Zulfa Vita Mufida dengan absen 071, Sah Zamzam 075, Zulia Dwi Rahmawati dengan NIM 080. Alsintan. Penggunaan alat dan mesin pertanian di era pertanian modern telah menjadi kebutuhan utama para petani dalam proses pengolahan aktivitas budidaya tanaman, seperti mengelola tanah, menanam, pemupukan, penyiangan, pemanenan, hingga pengolahan menjadi suatu produk. Mengingat tenaga kerja atau buruh tani yang semakin sulit diperoleh dan mahal, penggunaan alat dan mesin pertanian bertujuan untuk meningkatkan luas tanah yang diolah dengan intensitas penanaman. Alsin pemupukan. Pemupukan pada dasarnya bertujuan untuk menyediakan kebutuhan hara bagi tanaman sehingga tanaman tersebut dapat tumbuh dengan baik dan mampu memproduksi buah dengan maksimal dan berkualitas. Salah satu cara pemupukan dalam rangka meningkatkan produksivitas tanaman kelapa sawit serta untuk meningkatkan keefektifan pemupukan tanah dilakukan oleh beberapa peneliti, yaitu dengan cara pemupukan mekanis. Namun cara ini dinilai masih kurang efektif karena pupuk yang digunakan berbentuk cairan dan cara kerjanya dengan menyemprotkan atau menggabutkan pupuk untuk disebarkan ke lahan perkebunan kelapa sawit, sehingga akan menyebabkan populasi udara dan merusak struktur daun. Pemupukan sistem benam dinilai lebih efektif yang dimana prinsip kerjanya dengan melubangi tanah yang selanjutnya lubang tersebut menjadi tempat peletakan pupuk sesuai dengan dosis yang ditentukan. Alsin penyiangan dapat dilakukan dengan berbagai macam cara seperti gambar yang ada pada slide ini. Pengendalian gulma merupakan salah satu kegiatan yang wajib dilakukan pada budidaya padi atau tanaman pangan pada umumnya. Penyiangan merupakan suatu kegiatan mencabut gulma yang berada di antara sela-sela tanaman pertanian dan sekaligus mempunyai tujuan untuk menggemburkan tanah. Keuntungan penyiangan dengan alat-alat yang ada pada gambar pada slide ini antara lain yaitu alat yang digunakan yaitu ramah lingkungan, tidak ada bahan kimia, lebih ekonomis, hemat tenaga kerja bila dibanding dengan tangan, meningkatkan udara dalam tanah, dan juga merangsang pertumbuhan akar yang lebih baik. Penyiangan manual dilakukan dengan menggunakan tangan dengan mencabut rumput yang tumbuh di sela-sela tanaman. Cukup efektif mengendalian gulma-gulma terutama di dekat pertanaman padi, namun memerlukan waktu, tenaga kerja yang lebih banyak dan biaya yang tinggi. Penyiangan secara manual pada padi sawah biasanya dilakukan 2 kali, yaitu pada umur 21 dan 42 hari setelah tanam, AST hari setelah tanam, atau tergantung banyaknya gulma. Penyiangan dengan menggunakan tangan untuk padi sawah didapatkan kapasitasnya yaitu 0,0277 hektar per jam. Sedangkan dengan menggunakan alat semi mekanis, osrok atau landak, cara ini terbilang efektif dari cara manual di atas selain lebih cepat, ramah lingkungan, dan waktu yang dibutuhkan untuk menyiangi gulma lebih cepat yaitu berkisar 28 sampai 30 jam per hektar. Sehingga didapatkan kapasitas dengan alat mekanis ini adalah sebesar 0,8033 hektar per jam. Kegiatan penyiangan tanaman juga dapat dilakukan dengan menggunakan knapsack manual, sprayer dengan pestisida jenis herbisida, dan membuat bumbunan dengan kultivator. Alsin pengendalian hama dan penyakit. Pengendalian hama adalah pengaturan makhluk-makhluk atau organisme pengganggu yang disebut hama karena dianggap mengganggu kesehatan manusia, ekologi, atau ekonomi. Pengendalian hama berumur setidaknya sama dengan pertanian, lantaran petani perlu mempertahankan tanamannya dari serangan hama. Kegiatan pengendalian hama dan penyakit
tanaman dapat dilakukan menggunakan knapsack manual sprayer dengan menggunakan bahan kimia jenis pestisida yang kedua terdiri dari fungisida, insektisida, dan herbisida. Alsin di luar negeri. Pemupukan melalui udara menggunakan pesawat dimulai pilot projectnya sejak tahun 1996 oleh PT Smart Corporation di daerah Riau. Proyek ini bekerja sama dengan perusahaan di New Zealand, Super Aid Ltd, yang telah berpengalaman dalam hal aerial maneuvering dan penggunaan GPS yang dibentuk oleh PT Sinarmas Super Air. Awal Maret 1999, PT Sinarmas Super Air memulai dengan 3 pesawat yang dioperasikan di Riau. PT Sinarmas Super Air merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa yang dibentuk PT Smart dikhususkan untuk melakukan pemupukan. Ada 2 pesawat yang digunakan dalam pemupukan ini. Yang pertama, pesawat yang digunakan merupakan pesawat capung atau pesawat Fletcher FU-24-950 dengan kapasitas muatan 1.275 kg. Kemudian, pesawat capung jenis Fokker dengan kapasitas muatan lebih besar dari pesawat jenis Fletcher, muatan maksimal 1,5 ton, dibantu dengan truk pengaduk pupuk atau disebut truk Manitou, berfungsi untuk memasukkan muatan pupuk ke dalam pesawat sekaligus untuk menentukan jumlah kapasitas pupuk yang akan ditaburkan. Untuk kondisi alsin di luar negeri, kami belum menemukan jurnal, sehingga hanya jurnal ini yang kami temukan. Untuk beberapa referensi yang kami ketahui dari menonton YouTube maupun dari website yang bukan dari website pertanian resmi, kami menemukan bahwa alsin di luar negeri untuk pemupukan, penyiangan, maupun untuk hama dan penyakit itu sudah sangat maju atau menggunakan alat-alat berat. Untuk yang pemupukan dan pengendalian hama dan penyakit, mereka menggunakan sejenis drone sekaligus untuk irigasi atau penyiraman tanaman. Jadi obat-obat pestisida atau pupuk yang akan diberikan pada tanaman itu dimasukkan ke dalam alat irigasi yang diatur oleh sensor GPS, salah satunya itu pesawat ini. Nah, Indonesia sendiri itu bekerja sama dengan perusahaan di New Zealand untuk pembuatan pesawat. Pemupukan. Prinsip kerja alat pemupuk yang didesain ada 2 tahap. Langkah yakni yang pertama menggerakkan tugal ke bawah dengan menekan datang kendali, kemudian mengangkat tugal ke atas dengan menggerakkan stang kendali ke atas sambil menekan handle membuka katup tugal untuk mengeluarkan pupuk dari dalam tugal. Mekanisme pembukaan katup pada tugal menggunakan sistem tarik. Prinsip ini sama seperti yang digunakan pada sistem rem kontrol sepeda motor. Ketika handle ditekan pada katup akan terbuka, dan ketika handle dilepas maka katup tugal juga akan tertutup. Ada beberapa, ini ada sistem yang nomor 1 ya. Ini itu nanti akan dimasukkan atau ditekan ke dalam tanah. Jadi kelebihannya cepat dalam melakukan pelubangan, bisa melakukan pelubangan di semua tanah kecuali tanah lempung dan gambut, bisa membuat lubang yang dalam. Kekurangannya dari alat ini, gerakan memutar atau menekan mengakibatkan terpotongnya jaringan akar lebih banyak. Aplikasinya di tanah lempung, gambut menyebabkan lengketnya tanah ke mekanisme tersebut. Jadi ketika alat ini digunakan pada tanah yang lempung, maka akan menyebabkan tanah tersebut tuh lengket di alat. Yang kedua,
Alat ini kelebihannya bisa melakukan pelubangan dengan cepat. Pelubangan bisa dilakukan memanjang sesuai keinginan. Yang kekurangannya, gerakan memotong tanah mengakibatkan semua yang ada di dalam tanah juga ikut terpotong termasuk akar-akar. Mekanisme ini juga tidak bisa digunakan di lahan yang basah karena lengket. Alat ini kekurangannya yakni kedalaman yang didapat itu terbatas, tidak bisa sangat dalam. Yang ketiga, pelubangan bisa dilakukan dengan cepat dan praktis, hanya dengan menghentakkan mekanisme ke bawah atau ke tanah. Gerakan menancap hanya mengakibatkan kerusakan jaringan akar yang kecil. Kelebihan yang ketiga, cocok digunakan di lahan gambut. Untuk kekurangannya, sulit bahkan tidak bisa digunakan ke tanah yang keras. Yang kekurangan kedua, kedalaman pelubangan terbatas tergantung dari tenaga dari orang yang menghentakkan mekanisme ini ke tanah. Mesin penyiang padi bermotor. Mesin tersebut merupakan mesin penyiang yang khusus digunakan pada komoditas padi. Menggunakan tipe walking type, penggeraknya motor bensin 2 tak 2 HP per 6500 rpm. Panjangnya sekitar 1550 mm dengan lebar 620 mm dan tinggi 960 mm. Dan mampu menampung berat 21 kg, sudah termasuk enjinnya. Kecepatan jalannya 2-2,5 km per jam, lebar kerjanya 2 baris x 20 dan 2 baris x 25 cm. Kapasitas kerja satu arah yaitu 0,067 ha per jam dan dua arah 0,037 ha per jam. Kegunaan mesin penyiang bermotor ini merupakan salah satu alternatif cara penyiangan di samping cara-cara penyiangan yang lainnya seperti dicabut langsung dengan tangan ataupun menggunakan alat landak dan lain-lain. Mesin ini dirancang sedemikian rupa sehingga mampu digunakan untuk kegiatan penyiangan tanaman padi sawah yang telah berumur antara 15-40 hari dengan jarak antar baris 20 cm. Keunggulan dari mesin ini yaitu dapat meningkatkan kapasitas kerja penyiangan dibandingkan dengan penyiangan dengan cara manual. Mesin ini juga dapat mengurangi kejadian kerja dan mampu menekan ongkos kerja yang lebih murah lagi. Teori Alsintan mengendali hama dan penyakit. Knapsack sprayer atau dikenal dengan alat semprot punggung. Sprayer ini paling umum digunakan oleh petani hampir di semua areal pertanian padi, sayuran atau di perkebunan. Prinsip kerjanya adalah larutan dikeluarkan dari tangki akibat dari adanya tekanan udara melalui tenaga pompa yang dihasilkan oleh gerakan tangan penyemprot. Pada waktu gagang pompa digerakkan, larutan yang keluar dari tangki akan menuju ke tabung udara sehingga tekanan di dalam tabung akan meningkat. Keadaan ini menyebabkan larutan pestisida dalam tangki dipaksa keluar melalui klep dan selanjutnya diarahkan oleh nozzle bidang sasaran semprot. Tekanan udara yang dihasilkan oleh pompa ini diusahakan konstan, yakni sebesar 0,7 sampai 1 kg per cm persegi atau 10-15 psi. Tekanan sebesar itu diperoleh dengan cara memompa sebanyak 8 kali. Untuk menjaga tekanan agar tetap stabil, pemompaan dilakukan setiap berjalan 2 langkah pompa harus digerakkan sekali naik dan turun. Kapasitas tangki dari knapsack sprayer ini bervariasi, berkisar antara 13, 15, 18, dan 20 tergantung dari mereknya. Adapun contoh knapsack sprayer antara lain merek Solo, Hero, CP5, Matabi, Berthold, dan PB.
Dan gambar di samping adalah contoh gambar dari knapsack sprayer. Saya akhiri presentasi kami. Jika ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.